Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Nafenita Kartini dengan nomor pokok mahasiswa 021120105. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi. Nah, sebenarnya komunikasi itu apa sih? Komunikasi adalah penyampaian dan pemahaman suatu maksud. Nah, penyampaian sendiri merupakan sarana penerimaan pesan dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh penerima pesan. Nah, komunikasi ini terbagi menjadi dua, yaitu komunikasi interpersonal yang artinya komunikasi antara dua orang atau lebih. Yang kedua, ada komunikasi organisasi, yaitu semua pola, jaringan, dan sistem komunikasi dalam suatu organisasi. Ada beberapa fungsi komunikasi, yaitu yang pertama ada kontrol. Nah, komunikasi formal dan informal dapat mengontrol perilaku individual dalam organisasi. Yang kedua ada motivasi. Komunikasi mengklarifikasikan karyawan apa yang harus dilakukan, sebaik apa mereka melakukan, dan apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kinerja. Yang ketiga ada ekspresi emosional, yaitu interaksi sosial dalam kelompok kerja memungkinkan karyawan mengekspresikan apa yang dirasakan masing-masing karyawan. Yang keempat ada informasi, yaitu individu-individu dan kelompok kerja membutuhkan informasi untuk membuat keputusan atau melakukan pekerjaan mereka. Ada komponen komunikasi interpersonal. Yang pertama itu ada pesan. Nah, pesan di sini yang dimaksud adalah pesan yang ingin disampaikan. Yang kedua itu ada saluran, yaitu media yang dilalui pesan. Yang ketiga itu ada decoding, yaitu menerjemahkan ulang pesan pengirim. Yang keempat itu ada kegaduhan atau noise, merupakan segala gangguan yang terjadi pada penyampaian, penerimaan, atau umpan balik pesan. Selanjutnya ada proses komunikasi interpersonal. Yang pertama yaitu keinginan berkomunikasi, yang kedua encoding oleh komunikator, yang ketiga pengiriman pesan, yang keempat penerimaan pesan, yang kelima decoding oleh komunikan, yang keenam umpan balik. Ada distorsi atau gangguan dalam komunikasi. 4 kondisi yang mempengaruhi keefektifan pesan yang disampaikan. Yang pertama ada keahlian, yang kedua ada sikap, yang ketiga ada pengetahuan pengirim, yang keempat ada sistem sosial budaya. Nah, pesan sendiri dipengaruhi oleh simbol yang digunakan untuk menyampaikan maksud, seperti kata, gambar, dan nomor. Yang kedua, isi pesan itu sendiri. Yang ketiga, keputusan yang dibuat pengirim dalam memilih dan mengatur baik simbol maupun isi. Yang keempat, ada kegaduhan yang dapat mempengaruhi proses komunikasi dalam semua bidang. Ada saluran. Nah, saluran sendiri, pengirim dapat mengirim beberapa prioritas saluran atau beberapa untuk menyampaikan pesan. Selanjutnya ada penerima. Yang pertama yaitu pengaruh keterampilan, sikap, dan pengetahuan penerima dalam proses menerjemahkan ulang pesan. Yang kedua ada sistem budaya dari penerima. Nah, selanjutnya ada lingkaran umpan balik. Di sini pengembalian pesan dapat mengirim dan menjadi memeriksa apakah pemahaman telah tercapai. Akan menyebutkan metode komunikasi interpersonal, yaitu ada tatap muka, telepon, rapat kelompok, presentasi formal, memo, surat via pos, fax, penerbit, bulletin boards, audio and video tapes, hotlines, email, computer conferencing, voicemail, dan video. Perkenalkan, nama saya Stefani Karen Marsha. NPM saya 0211200086. Selanjutnya ada evaluasi metode komunikasi. Evaluasi metode komunikasi terdiri dari umpan balik, kapasitas kerumitan, potensi keluasan, kerahasiaan, kemudahan encoding, kemudahan decoding, kendala waktu ruang, biaya, kehangatan interpersonal, formalitas, kemampuan di-scan, dan waktu konsumsi. Lalu ada komunikasi interpersonal atau lanjutan. Komunikasi nonverbal yaitu komunikasi yang disampaikan tanpa kata-kata, suara dengan arti khusus atau peringatan khusus, citra yang mengontrol atau membangkitkan perilaku situasional yang memberikan arti, pakaian dan kondisi fisik yang menentukan status. Lalu ada bahasa tubuh, gerak-gerik, ekspresi wajah, dan gerakan tubuh lainnya yang menyampaikan maksud. Intonasi verbal, penekanan seseorang pada kata-kata atau kalimat yang menyampaikan maksud. Penghalang keefektifan komunikasi interpersonal terdiri dari yang pertama filtering atau penyaringan, yaitu manipulasi atau pengubahan informasi yang disengaja untuk membuat informasi tersebut tampak lebih menyenangkan bagi penerima. Kedua, emotion atau emosi. Perasaan penerima ketika menerima perasaan akan mempengaruhi cara ia menafsirkan pesan itu. Kita sering mengabaikan proses pemikiran yang rasional dan objektif
dan mengganti dengan pemikiran yang emosional. Ketiga, information overload atau kelebihan informasi. Informasi yang harus kita olah melampaui kapasitas pemrosesan kita. Keempat, defensiveness, perilaku defensif. Ketika seseorang merasa terancam, mereka cenderung bereaksi dengan cara mengurangi kemampuan mereka untuk saling pengertian. Contoh, memberi jawaban yang kasar. Kelima, language atau bahasa. Kata-kata mempunyai arti yang berbeda bagi orang yang berbeda. Dalam departemen yang berbeda, sering mempunyai bahasa berbeda. 6. National culture atau budaya nasional. Pengaruh budaya, formalitas terbuka, pola dan penggunaan informasi dalam komunikasi. Lalu ada perilaku mendengarkan secara aktif. Yang pertama, don't overtalk atau jangan terlalu banyak bicara. 2. Be empathic atau berempati. 3. Make eye contact atau membuat kontak mata. 4. Exhibit affirmative head nods and appropriate facial expression atau menunjukkan anggukan kepala yang tegas dan ekspresi wajah yang sesuai. 5. Ask question atau bertanya. 6. Avoid distracting action or gesture atau hindari tindakan atau gerakan yang mengganggu. 7. Parafrase atau parafrase. 8. Avoid interrupting speaker atau hindari interupsi speaker. Lalu selanjutnya ada tipe-tipe komunikasi organisasi. Yang pertama, komunikasi formal. Komunikasi yang mengikuti rantai komando resmi atau bagian dari komunikasi yang dibutuhkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Kedua, komunikasi informal. Komunikasi yang tidak didefinisikan oleh hierarki struktur organisasi, memberi kesempatan pada karyawan untuk memuaskan kebutuhan mereka akan interaksi sosial, dapat meningkatkan kinerja organisasi dengan menciptakan saluran komunikasi alternatif yang sering lebih cepat dan efisien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milinda Krisanti, nomor pokok mahasiswa 021120104. Selanjutnya ada arah aliran komunikasi. Arah aliran komunikasi dibagi menjadi 4. Yang pertama, downward. Downward yaitu komunikasi yang mengalir dari manajer ke para karyawan, pengarahan, koordinasi, dan evaluasi karyawan. Kedua, upward yaitu komunikasi yang mengalir dari karyawan ke manajer agar manajer mengetahui apa yang diinginkan oleh karyawan dan bagaimana menciptakan iklim yang saling percaya dan menghargai. Yang ketiga, komunikasi lateral atau horizontal, yaitu komunikasi yang terjadi di antara semua karyawan di tingkatan organisasi yang sama. Yang keempat, komunikasi diagonal, yaitu komunikasi yang memotong bidang kerja dan tingkatan organisasi agar lebih efisien dan lebih cepat. Selanjutnya ada jenis-jenis komunikasi. Jenis-jenis komunikasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, jaringan rantai atau chain, yaitu komunikasi mengalir sesuai rantai komando formal baik ke bawah maupun ke atas. Kedua, jaringan roda atau wheel, yaitu komunikasi mengalir melalui pimpinan kelompok untuk seluruh anggota kelompok. Yang ketiga, jaringan semua saluran atau all channel, yaitu komunikasi mengalir dengan bebas di antara semua anggota tim kerja. Berikut ada 3 jenis jaringan komunikasi organisasi yang umum dan kriteria keefektifannya. Pertama ada chain dengan gambar berwarna oranye, gambar kedua ada wheel dengan gambar berwarna biru, gambar ketiga ada all channel dengan gambar berwarna hijau. Selanjutnya ada the grapevine, yaitu jaringan komunikasi organisasi yang informal dan seringkali efektif dalam setiap organisasi. Yang pertama, ada menyediakan saluran informasi yang tidak sesuai dengan saluran komunikasi formal. Kedua, dampak dari informasi melalui jaringan komunikasi informal dapat diatasi dengan komunikasi yang terbuka juga jujur dengan karyawan. Selanjutnya ada teknologi informasi. Keuntungan dari teknologi informasi atau IT. Yang pertama, meningkatkan kemampuan manajer untuk memantau kerja individu dan tim. Kedua, dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap untuk membuat keputusan yang lebih cepat. Yang ketiga, memberikan banyak peluang untuk bekerja sama dan berbagi informasi. Yang keempat, mempunyai akses yang lebih besar kepada karyawan. Selanjutnya ada bagaimana IT mempengaruhi organisasi. Yang pertama, menghilangkan kendala waktu dan jarak, seperti memungkinkan karyawan yang tersebar untuk bekerja bersama.
Kedua, memungkinkan untuk berbagi informasi, seperti meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Yang ketiga, mengintegrasikan pengambilan keputusan dan pekerjaan, seperti menyediakan informasi dan partisipasi yang lebih lengkap untuk keputusan yang lebih baik. Yang keempat, menciptakan masalah dari akses terhadap karyawan, seperti kabur atau bias antara pekerja dan kehidupan pribadi karyawan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, saya Raditya Paramanandana dari kelas 1 C Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan dengan nomor NPM 0211 20087. Dan kali ini aku ingin menyambung apa yang telah Melinda sampaikan. Dan berikutnya adalah komunikasi dan customer service. Setiap perusahaan yang bergerak di bidang ekonomi pastinya membutuhkan komunikasi yang efektif dengan konsumennya. Karena itulah dihadirkan komunikasi dan customer service-nya. Dengan 3 komponen dalam proses penyampaiannya adalah yaitu konsumennya sendiri, yaitu para pelanggannya, organisasi pelayanan serta penyedianya. Dalam hal ini adalah para provider. Dan ini juga bertujuan untuk membangun budaya pelayanan yang kuat dan terfokus pada pelayanan personal kepada setiap konsumen, yang dibuktikan dengan mendengarkan dan merespons apa yang konsumen menginginkan dan menyediakan akses kepada pelayanan informasi yang dibutuhkannya. Jadi nggak afdol dong kalau Anda mau buka perusahaan ekonomi tapi Anda nggak nerapin ini semua. Sekarang kita beralih ke jenis-jenis promosi. Dalam bahasa Inggrisnya ini disebut the integrated marketing communication, atau dalam bahasa Indonesianya adalah komunikasi pemasaran terintegrasi. Dan sekarang kita akan bahas yang mix. Dan sekaligus akan kujelaskan sama jelas di ciri-cirinya ya. Untuk advertising sendiri merupakan setiap bentuk presentasi atau promosi non-personal yang memerlukan biaya mengenai ide, barang, atau jasa dengan kehadiran sponsor-sponsor yang jelas. Untuk ciri-cirinya sendiri, advertising atau periklanan harus dapat menjangkau masa yang lebih luas secara geografik. Selain itu, dapat mengulang pesan yang telah disampaikan berkali-kali dan bersifat impersonal, yaitu komunikasi hanya satu arah. Yang bisa jadi untuk tipe media tertentu seperti televisi atau koran atau yang di sana ya. Bisa jadi ini biayanya cukup mahal. Yang berikutnya kita akan bahas mengenai sales promotion. Sales promotion atau promosi penjualan diartikan sebagai insentif jangka pendek untuk mendorong pembelian atau penjualan suatu produk atau jasa. Dan yang setiap kali ada pameran kan ada sales promotion tuh. Nah, itu yang kita maksud. Dan untuk ciri-cirinya sendiri adalah dia merupakan salah satu dengan alat promosi yang paling beragam dan sekaligus mampu menarik perhatian konsumen dengan cara menawarkan insentif yang sangat merangsang pembelian. Berikutnya ini harus mengundang dan memberi ganjaran kepada konsumen dengan cepat, tapi efeknya hanya jangka pendek. Nggak kebayang kan efek jangka panjang gimana? Nggak bakal cukup nih yang sales promotion. Yang ketiga ini adalah the public relation, or in bahasa Indonesia adalah humas. Humas sendiri adalah suatu petugas atau suatu divisi yang harus membangun hubungan baik dengan berbagai publik dengan sejumlah cara untuk memperoleh publisitas yang menguntungkan, membangun citra perusahaan yang baik, dan menangani atau meluruskan rumor, cerita, serta event yang tidak menguntungkan. Untuk public relations sendiri ini dikutip dari Effendi. Untuk yang pertama adalah secara dua arah timbal balik, yang bermaksud adalah penyebaran informasi oleh pihak perusahaan melalui humas. Setelah itu terjadi proses tanggapan atau opini publik dari pihak publik pada public relations. Yang kedua adalah sebagai penunjang tercapainya tujuan yang ditetapkan oleh manajemen suatu organisasi, yang dimaksud sebagai kegiatan komunikasi yang dijalankan oleh public relations atau humas
untuk menunjang upaya perusahaan untuk mencapai program atau tujuan yang telah ditetapkan. Dia berusaha mengkomunikasikan program perusahaan dengan sebaik-baiknya kepada publik untuk dapat merealisasikan tujuan dari program yang telah ditetapkan oleh perusahaan, yang merupakan wujud nyata bahwa the public relations menunjang pencapaian tujuan perusahaan. Yang ketiga adalah the internal and the external public, atau publik internal dan publik eksternal. Publik dan organisasi tersebut diarahkan dan dikerahkan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Perilaku individual sebagai karyawan sebagai publik internal diarahkan untuk dapat menyesuaikan, selaras dan serasi dengan tujuan organisasi atau perusahaan tersebut. Ini biasa dilakukan dengan cara proses komunikasi. Yang keempat adalah public operational. Operasionalisasinya sendiri adalah untuk membina hubungan yang harmonis antar organisasi dengan publik dan mencegah terjadinya rintangan psikologis baik yang timbul dari pihak organisasi maupun dari pihak publik. Yang dimaksud sebagai usaha public relation untuk menciptakan suasana yang harmonis antar perusahaan dan publik. Ini mencakup sikap yang favorable atau menyenangkan, goodwill, mutual understanding, tolerance, mutual confidence, mutual appreciation, and the good image. Dikutip dari Effendi 11825. Selain ini, public relations juga harus peka terhadap gejala-gejala yang timbul pada publiknya sendiri. Ini dilakukan agar ketika ada gejala yang negatif terhadap publiknya, humas dapat segera mengambil langkah-langkah untuk penanggulangan. Jadi itu yang maksudnya public relations. Untuk personal selling sendiri adalah presentasi personal oleh tenaga penjualan dari sebuah perusahaan SPG atau SPB, singkatannya dari Sales Promotional Girl atau Sales Promotional Boy, dengan tujuan untuk menghasilkan transaksi penjualan dan membangun hubungan dengan para pelanggannya. Untuk personal sellingnya sendiri, ciri-cirinya adalah melibatkan interaksi pribadi antar dua orang atau lebih, membangun hubungan pribadi, dan tapi ini sekaligus jadi salah satu yang memakai alat promosi yang paling mahal. Itu tadi yang personal selling. Dan terakhir adalah direct marketing, yaitu dengan cara membuat hubungan-hubungan langsung dengan para pelanggan yang dibidik dengan seksama dengan tujuan untuk memperoleh tanggapan sedini mungkin dan membina hubungan dengan para pelanggan yang langgeng, yang dalam arti ini yang sudah setia ya. Dan caranya adalah berkomunikasi secara langsung dengan konsumen melalui telepon, surat, fax, mail, email, internet, serta perangkat-perangkat lainnya yang bisa digunakan. Untuk direct marketingnya sendiri, ciri utamanya ada 4 ya, yaitu non-public, individual atau berkelompok. Individu itu maksudnya yang pribadi, atau kelompok itu maksudnya antara 2 orang atau lebih lah. Dan yang kedua adalah immediately atau segera. Jadi ini harus segera disampaikan oleh para sales promotor ini ya. Bukan sales promotor, maaf. Oleh direct marketer. Berikutnya adalah customized. Yang artinya ini adalah sesuai pesanan. Dan yang keempat adalah interaktif. Makanya ini sangat cocok untuk target pasar yang luas. Mungkin dari sekian dari tim aku, tim materi 11 yang kalau nggak salah tim 9. Kami sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.